Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis investigasi kecelakaan kerja dan penerapan Undang-Undang K3 di Hotel Ibis Malang. Anggota kelompok kami ada 4. Yang pertama ada Diamanta Sania Agatha dengan NIM, email, dan alamat sebagai berikut. Yang kedua ada Fuad Putu Tarvanto dengan NIM, email, dan alamat sebagai berikut. Yang ketiga ada saya sendiri, Natasha Luis Angelita, dengan NIM, email, dan alamat sebagai berikut. Dan yang keempat ada Maria Febriani dengan NIM, email, dan alamat sebagai berikut. Tak lupa kami berterima kasih juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat mengerjakan dan menyelesaikan PPT kelompok kami dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya beserta jajarannya, dan juga Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Ketua Prodi Pariwisata, dan dosen pengampu mata kuliah K3 kami, yakni Prof. Solihah. PPT kami berisikan pendahuluan, pengertian hotel, pengertian K3, Undang-Undang K3, dan investigasi kecelakaan kerja. Pendahuluan. Investigasi kecelakaan merupakan suatu mode pengumpulan data dan fakta mengenai sebuah kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian harta benda bahkan korban jiwa, sehingga dapat diketahui dengan jelas penyebab kecelakaan terjadi. Dengan begitu, penyelesaian dan tindakan pencegahannya dapat ditemukan hingga ke akarnya agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Mengenai investigasi kecelakaan, kelompok kami menemukan sebuah kasus di mana terdapat teknisi yang meninggal akibat terjepit lift di sebuah hotel. Maka dari itu, kelompok kami akan meninjau dan membahas mengenai kejadian tersebut dalam PPT ini. Yang pertama, pengertian hotel. Menurut para ahli, ada menurut Lawson, Endarsri, dan Haldin Manurung, dan Trisno Tarmoezi. Yang pertama, menurut Lawson. Menurut Lawson, hotel merupakan wahana tempat tinggal umum untuk turis atau pelancong dengan memberikan fasilitas jasa kamar, fasilitator, makanan, dan minuman, serta akomodasi dengan syarat pembayaran. Sedangkan menurut Endarsri, hotel adalah sebuah bangunan yang didirikan dan dioperasikan dengan tujuan menguntungkan dengan jalan menyiapkan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum. Sedangkan menurut Haldin, hotel adalah sebuah gedung yang digunakan untuk tempat penginapan dengan tujuan komersial dan menyediakan jasa pelayanan secara profesional bagi para tamu, termasuk penyediaan makanan dan minuman dan fasilitas lainnya. Next. Dapat disimpulkan bahwa hotel merupakan sebuah penginapan yang diberikan kepada wisatawan sebagai bentuk akomodasi saat wisatawan melakukan perjalanan wisata ataupun perjalanan bisnis di tempat yang jauh dari tempat asalnya. Hotel juga menyediakan berbagai macam pelayanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti tempat beristirahat, tempat hiburan, makanan dan minuman, kebutuhan alat mandi, dan lain-lain, sehingga wisatawan dapat melepas rasa lelah dari perjalanan panjang yang telah ditempuh. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian K3 lingkungan kerja secara umum, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui pengendalian lingkungan kerja dan penerapan higien dan sanitasi di tempat kerja. Pengertian K3 lingkungan kerja secara keilmuan, K3 adalah sebuah ilmu pengetahuan beserta penerapannya yang digunakan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Next. Tujuan K3 lingkungan kerja seperti halnya sebuah ilmu yang lainnya. K3 dalam penerapan ilmunya di kehidupan nyata khususnya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja memiliki sebuah tujuan yang juga diatur ke dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1970 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melindungi kesehatan, keamanan, dan keselamatan dari
tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, mencegah terjadinya kecelakaan ataupun penyakit yang diakibatkan kerja. Yang keempat, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kelima, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Next. Standar keselamatan kerja K3 lingkungan kerja untuk memberikan rasa aman dan bisa mewujudkan keselamatan dalam bekerja, tentunya ada standar yang harus diikuti semua komponen yang sedang berada di lingkungan kerja atau proyek. Karena pengamanan merupakan tindakan awal dalam sebuah keselamatan kerja. Berikut ini beberapa standar keselamatan kerja K3 lingkungan kerja. Yang pertama, perlindungan mesin. Yang kedua, pengamanan listrik yang harus mengadakan pengecekan berkala. Yang ketiga, pengamanan ruangan, meliputi sistem alam, alat pemadam kebakaran, penerangan yang cukup, ventilasi yang cukup, dan jalur evakuasi yang khusus. Yang terakhir, perlindungan badan yang meliputi seluruh tubuh. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang Undang-Undang K3. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap perusahaan wajib menerapkan K3 yang sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja untuk memberi perlindungan kepada seluruh tenaga kerja. Karena pada dasarnya setiap tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dalam pasal 38 ayat 1 huruf A pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu, berikutnya adalah dasar-dasar hukum penerapan K3. Yang pertama, tentang keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua, tentang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Dan yang ketiga, tentang ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain undang-undang, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP dan keputusan presiden untuk melengkapi undang-undang yang terkait dengan K3. Upaya penerapan K3 ini dilakukan untuk memberi jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja dengan melakukan pencegahan kecelakaan akibat kerja. Lalu, dasar hukum Undang-Undang Keselamatan Kerja juga dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 27. Sedangkan Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang investigasi kecelakaan kerja. Investigasi kecelakaan kerja sendiri merupakan salah satu bagian dari upaya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Kegiatan ini dilakukan sebagai cara untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi serta mencari sebuah solusi yang mungkin bisa dilakukan dan menjadi pembelajaran untuk masa mendatang. Investigasi kecelakaan merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mencari data dan fakta terkait kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda termasuk aset perusahaan. Tujuan investigasi kecelakaan kerja yang pertama ada melakukan identifikasi dan deskripsi kejadian yang sebenarnya, apa, kapan, dan di mana. Lalu yang kedua melakukan identifikasi penyebab langsung maupun akar atau faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Yang ketiga mencari sebuah solusi atas masalah yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut. Yang keempat memperbaiki sistem mengenai penerapan K3 di perusahaan tersebut. Yang kelima, membantu mencegah terjadinya kecelakaan kerja di kemudian hari. Dan yang terakhir, yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, aman, dan efektif, serta meningkatkan produktivitas bagi tenaga kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fuad. Oke, dalam penelitian kali ini, kelompok kami mengambil studi kasus dan analisis terkait kecelakaan kerja seorang teknisi Hotel Ibis Malang yang tewas terjepit lift. Singkatnya, peristiwa itu diketahui sekitar pukul 7 WIB, dan saat dicek, korban sudah dalam kondisi terjepit selasar pintu lift. Para pegawai berusaha mengevakuasi korban
yang terjepit lift tersebut, namun karena mengalami kesulitan, akhirnya mereka menghubungi polisi dan damkar Kota Malang. Korban sudah dinyatakan meninggal karena terjepit selasar pintu lift. Diduga saat kejadian korban sedang memperbaiki lift. Terang seorang kepala PMK Kota Malang, M. Teguh Budi Wibowo kepada Detik.com. Korban adalah Supriyadi Cahjanta, umur 54 tahun. Ia warga Desa Tujung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Supriyadi diduga sejak pukul 05.30 WIB berada di sekitar lift untuk melakukan perbaikan. Mereka melapor ke PMK Kota Malang sekitar pukul 09.30 WIB, kemudian korban baru bisa dievakuasi pukul 11.56 WIB. Kecelakaan kerja itu tengah diselidiki oleh Satreskrim Polresta Malang Kota. Polisi sudah meminta keterangan kepada beberapa saksi terkait kejadian tersebut. Next. Oke, dalam kasus yang sebelumnya kami kelompok 2 pada investigasi kecelakaan kerja kali ini menggunakan metode CAT atau Systematic Case Analysis Technique. Ini merupakan sebuah alat yang dibuat oleh International Loss Control Institute atau ILCI yang mengambil mode dari F-Bird and Jerman tahun 1982 untuk mengevaluasi serta menyelidiki penyebab sebuah kecelakaan kerja lewat bagian ACAT. Oke, dalam ACAT ini terdapat beberapa komponen atau deskripsi. Untuk yang pertama yaitu deskripsi kejadian atau description of incident, yaitu tewasnya seorang teknisi hotel Ibis Malang saat melakukan perbaikan lift. Korban adalah Supriyadi Cahjanta, umur 54 tahun. Ia warga Desa Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Tewas dikarenakan terjepit selasar lift pada saat melakukan perbaikan. Komponen yang kedua yaitu faktor atau penyebab terjadinya kecelakaan atau categories of contact that could have led to the incident, yaitu terjepit selasar lift pada saat memperbaiki lift tersebut. Komponen yang ketiga yaitu penyebab langsung atau immediate cause. Pada saat memperbaiki lift, pekerja ini seorang diri, sedangkan karyawan lainnya sedang melakukan briefing, dan ketika ditemukan, pekerja ini dinyatakan tewas di tempat dengan kondisi terjepit selasar pintu lift tersebut. Next. Komponen yang ketiga yaitu penyebab dasar atau basic cause. Penyebabnya adalah pekerja melakukan pekerjaan tersebut seorang diri tanpa ditemani pekerja lainnya atau tim pengawas lapangan dalam lokasi tersebut. Dan komponen yang terakhir yaitu tindakan perbaikan atau pencegahan atau activities for a successful loss control program, yaitu menempatkan tim pengawas lapangan untuk mengawasi pekerja selama melakukan perbaikan. Selain itu, ada baiknya dalam melakukan perbaikan tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan bentuk tim khusus untuk melakukan perbaikan supaya ketika terjadi kondisi darurat, mereka bisa saling membantu. Pelatihan ketika terjadi kondisi darurat juga perlu dipikirkan. Next. Oke, setelah kasus tersebut dianalisis atau diinvestigasi, kita juga mengusulkan perbaikan atas pengendalian kecelakaan. Perbaikan atas pengendalian kecelakaan tersebut antara lain yang pertama, melakukan pelatihan atau penyuluhan secara berkala sesuai dengan bidang yang dikerjakan. Yang kedua, peninjauan SOP dan memberlakukannya secara ketat. Yang ketiga, memberikan pelatihan atau training mengenai prosedur kerja pada bidang ini secara berkala terhadap setiap pekerja baru ataupun pekerja lama lebih kurang 1 kali dalam sebulan. Yang keempat, menugaskan tim pengawas khusus dari perusahaan untuk mengawasi pekerja ketika melakukan pekerjaan yang berisiko terhadap keselamatan. Yang kelima, melakukan pengecekan secara berkala mengenai kondisi kesehatan seluruh pekerja dan karyawan hotel tersebut. Yang keenam, menyusun pembagian jadwal shift kerja yang lebih baik dan terstruktur. Yang ketujuh, mengeluarkan aturan tegas dan sanksi terhadap setiap pelanggaran aturan standar operasional yang telah dibuat dan ditetapkan pabrik. Next.
Simpulan dan saran, lingkungan kerja K3 merupakan segala kegiatan untuk mengamankan dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja dengan cara mengendalikan lingkungan kerja serta menjaga kebersihan dan sanitasi di tempat kerja. Melalui penerapan dapat menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk mengurangi atau menghilangkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan caranya untuk menghindari terjadinya tragedi kecelakaan kerja seperti pada kasus yang telah disebutkan di atas, akan lebih baik jika mengikutsertakan tim pengawas khusus dari perusahaan untuk mengawasi pekerja yang menangani segala hal yang beresiko terhadap keselamatan dikarenakan pada kasus di atas teknisi tersebut melakukan perbaikan seorang diri tanpa adanya orang lain yang mengawasi dan membantu. Kehadiran tim pengawas khusus ini bertujuan untuk mengontrol dan meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang akan terjadi. Baik, kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dan saya akan menjawab salah satu pertanyaan yaitu dari Saudari Anissa Nawangwulan. Pertanyaannya, dari presentasi yang dipaparkan itu terdapat studi kasus yang dimana merenggut nyawa dari seorang karyawan. Berarti itu bisa termasuk ke dalam pelanggaran terhadap UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Lalu bentuk pertanggungjawaban seperti apakah yang diberikan oleh pihak hotel untuk keluarga korban dan bagaimana saat ini keberlanjutan dari pengendalian pencegahan terhadap kasus yang serupa? Oke, saya akan langsung menjawab. Setiap perusahaan diwajibkan untuk memberikan asuransi kesehatan dan perlindungan kerja terhadap karyawannya, agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, karyawan tersebut bisa mendapatkan hak-haknya. Namun dari kecelakaan yang berada di Hotel Ibis ini yang menyebabkan salah satu karyawannya meninggal, maka pihak hotel harus memberikan santunan kepada keluarga korban sesuai dengan asuransinya, karena asuransi adalah perlindungan final. Saat ini pemerintah juga sudah memiliki program BPJS Ketenagakerjaan. Dari BPJS ini, jika tenaga kerja ada yang mengalami kecelakaan kerja, mereka berhak mendapatkan jaminan. Lalu untuk keberlanjutan dalam pengendalian dan pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi adalah setiap perusahaan harus mulai lebih berhati-hati dan mulai memberikan pelatihan dan pendidikan K3 terhadap karyawannya. Perusahaan juga bisa memulai mengembangkan sumber daya maupun teknologi yang dapat meningkatkan penerapan K3 di tempat kerja tersebut. Selain dari pihak perusahaan, karyawan sendiri juga diwajibkan melakukan kegiatannya sesuai SOP yang ada. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul Azizah. Pertanyaannya yaitu, perusahaan memang wajib menerapkan K3 sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetapi masih ada kemungkinan kecelakaan kerja akibat kelalaian dari pihak kerja sendiri. Menurut kelompok penyaji, kecelakaan yang terjadi kepada korban Suprihandi Tajana lebih condong ke arah kurangnya penerapan K3 oleh perusahaan atau kelalaian korban itu sendiri. Oke, menurut kami, kecelakaan kerja pada Hotel Malang ini terjadi akibat kelalaian kedua belah pihak karena dalam kasus ini terjadi sebab akibat baik pihak hotel maupun korban. Karena jika melihat dari analisis penyebab kejadian tersebut terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan terjadi, seperti pekerja dibiarkan bekerja sendiri tanpa tim pengawas khusus dan korban yang seharusnya mengikuti briefing pagi terlebih dahulu sebelum memperbaiki lift namun tidak mengikutinya. Selain itu, seharusnya apapun yang menjadi peluang terjadinya kecelakaan, termasuk kelalaian bekerja, sudah tertera dalam SOP penerapan K3 di hotel tersebut, sehingga penanganan dan pencegahannya dapat dilakukan sebelum bekerja ataupun jika terjadi kecelakaan seperti kasus di Hotel Ibis Malang tersebut. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Mungkin bisa langsung next ke pertanyaan yang selanjutnya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yasmin Laras. Pertanyaannya, dalam PPT tersebut dijelaskan mengenai kecelakaan kerja karyawan terjepit di Hotel Ibis Malang. Pada saat melakukan perbaikan lift tersebut, apakah perusahaan tidak diberitahu jika terdapat perbaikan lift yang dilakukan oleh teknisi seorang diri, sehingga mungkin apabila perusahaan mengetahuinya, kecelakaan kerja tersebut akan terhindarkan? Dan bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan pihak hotel dalam menghindari kejadian serupa? Ya, untuk yang pertama, hasil investigasi kejadian diduga itu akibat human error, di mana korban itu sendiri tidak melapor sesuai SOP kepada atasan bahwa akan melakukan perbaikan lift dan malah berinisiatif untuk melakukan perbaikan lift itu sendiri. Lalu bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan pihak hotel untuk menghindari kejadian serupa, pihak hotel menegaskan kepada semua karyawan untuk melaporkan segala aktivitas yang akan dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dan selalu mengikuti briefing sebelum bekerja agar kejadian serupa dapat terhindarkan. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Fuad, pekerja tidak mengikuti briefing sebelum bekerja sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Dan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Wirasanti. Pertanyaannya, setelah meninjau dari kasus sebelumnya, dapat dikatakan pihak hotel masih lalai dalam melakukan sosialisasi K3 kepada pegawainya. Tertulis dalam PPT kelompok penyaji apabila activities for a successful loss control program yang perlu dilakukan ialah melakukan pengawasan dan pelatihan. Namun bagaimana apabila jika hal yang sama terulang kembali kepada pekerja lain di hotel yang sama, meninjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tindakan atau langkah apa yang perlu dilakukan terhadap hotel tersebut? Dan jawabannya, jika terjadi hal yang sama walaupun sudah dilakukan pengawasan dan pelatihan menurut kelompok kami, kelalaian ini terjadi karena kesalahan dan kurangnya kesadaran atas tanggung jawab seorang karyawan itu sendiri. Jadi jika sudah diberikan pelatihan mulai dari dasar tetapi masih melakukan kesalahan yang sama dan tidak bisa diubah kinerja dari karyawan tersebut, yang harus diubah adalah karyawannya. Dengan memecat beberapa karyawan yang memang tidak memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya dan mencari karyawan baru dengan standar kemampuan dan tanggung jawab lebih tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dijelaskan tentang perlindungan pekerja untuk perlindungan bagi para pekerja di masa pandemi ini, yaitu dengan menyediakan alat-alat kebersihan dan sanitizer yang cukup untuk hotel, menjaga kebersihan hotel secara rutin, pengandalan tes swab karyawan secara rutin, juga menyediakan hand sanitizer di semua sisi hotel, alat pengukur suhu, dan juga menyediakan masker dan sarung tangan, dan seragam yang bersih khususnya untuk karyawan bagian dapur. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.